Pagi tadi sebagian mobil yang terparkir di basement beberapa gedung di Kemang Raya, Jakarta Selatan masih terendam banjir. Luasnya area parkir yang terendam banjir dan armada penyedot mobil yang hanya satu. Masya Allah, habis full taksi ekspres dah. Udah ketabrak mobil, udah nih, kedorong. Mundur. Pemirsa, ada sejumlah hal yang pantang dilakukan ketika mobil Anda terendam air. Sebab bila salah perlakuan, biaya yang Anda keluarkan ini untuk perbaikan kendaraan itu justru bisa membengkak. Enak nih kalau pesen jus nih. Siap. Mas, jus satu mas. Oke. Pakai es, pakai gula, nggak pakai lama. Siap? Siap. Oke. Jus apa? Aku tadi belum bilang, kamu tahu aku pesen jus apa? Hah? Jus buah naga satu. Oke? Oke. Buatkan ya mas sekarang. Wah, kebetulan nih kemarin di Instagram banyak yang DM, Mas gimana sih beli mobil bekas banjir atau mobil bekas lah yang banjir, biasanya kan itu lebih murah ya, tapi pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Coba kita searching efek buruk beli mobil bekas banjir. Ada semua nih guys, dijual ke pasar loak, harga mobil bekas banjir bikin nangis. Wow. Kayaknya awalnya kita baca-baca dulu kali ya tentang mobil bekas banjir. Buat next, terus lebih lanjutnya kita nanti bakal tanya-tanya mungkin sama ahlinya. Kita kayaknya perlu bantuan dari Bang Udin. Apa kita panggil Bang Udin sekarang ya? Kita cari. Di mana Bang Udin? Bekas banjir kalau kayak gini gimana ya? Teman gua mau nggak ya? Bos, bekas banjir bos, kalau ini kerendam bos. Dimanakah Bang Udin? Bang Udin di mana? Halo Bang Udin, lagi di mana? Halo, ini lagi di lapangan aja. Gimana bro? Bang, mau cari mobil-mobil bekas nih, bisa bantuin nggak? Sinilah, kantin. Bisa. Oke Bang, Di mana, di kantin? kita ketemuan di kantin gimana? Oke, segera. Oke, Segera muncul. see you Bang. Ya. Yuk. Kita cari Bang Udin. Cus. Tos dulu dong Bang. Siap. Lama nggak ketemu Bang. Apa kabar? Kan tadi teleponan Bang kita Bang. Oh iya. Gimana Bang? Bang, Heeh. ini teman-teman pada DM nih di Instagram, banyak yang cari mobil bekas katanya. Tapi kan nggak tahu itu kondisinya kondisi banjir atau enggak gitu loh. Makanya gua cari Bang Udin buat tanya-tanya tuh. Ya enggak? Gimana cara cari mobil bekas yang bagus? Minimal kalau mau kena banjir yang kondisinya masih layak lah. Kalau enggak ya pastinya kita carinya yang enggak bekas banjir kan lebih bagus. Tapi kan kalau yang bekas banjir itu pasti biasanya harga lebih miring kan Bang? Lebih miring. Nah itu perlu diwaspadai kan dari kita kan. Cara membedakan bekas banjir dan tidak itu gimana Bang? Oke? Oke. Kalau gitu kita ke mobil aja biar lebih jelas ya. Oke, siap. Kita cus Bang. Oke Bang. Bang nanti gua tunjukin ya Bang ya. Oke. Nah, Oke Bang, gimana sih Bang? kita coba lihat ya. Itu ciri-ciri mobil yang bekas banjir atau cara membedakannya itu gimana? Oke, untuk mengetahui mobil ini bekas banjir atau tidak, yang pertama kita coba cek di bagian dalam Ya. di kabin terkait aromanya.
Oh, berarti aroma banjir itu pasti agak-agak sedap atau Ya, gimana gitu ya? ya Pasti menyengat. menyengat tentunya. Kayak seperti kain basah kah? Ya, betul. Oh, Seperti itu. Ya, kalau bahasa Jawanya ya atau apek lah. oh apek. Kalau apeknya. teman-teman nggak tahu apek itu apa, coba cari di Google atau kalian bisa cium-cium bau pakaian mantan kalian ya itu Iya. mungkin apek itu baunya kayak Iya, mantan. Oke? mungkin seperti itu. Iya. Jadi di dalam Ya. itu baunya pasti menyengat. Nah, baik itu nanti dikasih semacam pengharum pun, Ya. lama-kelamaan akan terasa juga. Kita coba cek ke dalam. Abang kan udah di dalam mobil nih. Biasanya tuh yang bau tuh berasal dari mana sih? Kalau dari interior? Ya, kalau kita lihat ya bagi teman-teman yang masih awam ya kan, bisa kita lihat sendiri lah, komponen di dalam ini kan kebanyakan Menyerap air ya? ya menyerap air besar. Nah kalau ini terkena rendaman air banjir Ya. apalagi itu kan dia ngendap di situ. Ya. Walaupun airnya sudah bisa dikeluarkan atau misalnya dikeringkan Ya. kalau bahasa Jawa di PM, Ya. tapi kan intinya di dalam ini kan ada ini sisa ya masih masih mengendap ya. rendah. Mungkin kuman-kuman di situ ya. Yang menyebabkan bau itu mungkin kuman-kuman. Jadi kalau Komponen di dalam ini sih, komponen di dalam ini memang kebanyakan meresap. Iya. Jadi kalau teman kalian itu bau ya mungkin itu mengandung kuman. Nggak cuma mobil teman-teman. Dari interior juga harus diperhatikan karena yang pertama kita kan mengendara ada di dalam interior mobil ya, ada di dalam mobil pasti harus diperhatikan juga itu selain mesin dan eksterior ya. Dan itu susah banget untuk hilang kalau dia pernah kena banjir sih. Baunya nyengat banget. Kayak dari sampai atas ini ya bang ya, sampai atap langit-langit. Seumpama itu mobil sampai kerendam ya, ekstrimnya ya sampai gitu ya. Itu Masih mungkin kalau visual bisa dibersihkan mungkin. Kalau memang ibaratnya si teknisinya atau tukang bodi ya bisa membersihin mungkin, tapi baunya itu yang agak susah. jarang bisa hilang langsung dengan cepat. Kadang bisa sampai tahunan, bisa sampai setahun gitu baru hilang. Mungkin kalau setelah kita kasih pengharum emang biasanya agak harum. Kemudian Agak harum. setelah pengharum itu hilang nanti biasanya muncul lagi ya bang ya. Ya, betul. Jadi kalau bau menyengat di dalam kabin ini memang agak susah dikeluarin, walaupun sudah dibersihkan semua, itu tetap masih ada bau yang habis kena air campur lumpur itu. Kan Begitu. air banjir itu nggak tahu air apa aja ya bang ya. Betul. Mungkin air bersihnya nggak banyak, Iya. mungkin kecampur sampah juga, atau mungkin kecampur Iya. selokan juga kan kita nggak tahu. Pasnya air banjir itu kan warnanya juga nggak ya kayak gitulah ya, tahu sendiri kan ya teman-teman ya. Ya. Ya untuk bau mungkin masuk juga sih. Oke. Next bang. Terus yang umum dicek sama beberapa calon pembeli itu kan seperti biasa di bagian celah-celah kendaraan ini, seperti di karet pintu ini. Karet pintu. Ya, di sini Ya. ini dilepas, dicek ada bekas semacam lumpur atau apa. Endapan ya. Ya, sebenarnya Oke. sebenarnya kalau ngecek lebih detail lagi bisa di dalam sini juga kan ada celah yang nggak bisa dijangkau oleh tukang reparasi. Iya. Tapi umumnya di sini biasanya juga kelihatan. Terus yang ketiga di sini, ini kan ada list kaca nih, Iya. karet. Nah kalau dia bekas banjir dan tidak diganti itu kelihatan banget. Ini susah dihilangin. Oh, berarti kalau udah sampai di list kaca gitu, mobil kemungkinan terendam. Ya hampir terendam setengah ya, Bang? hampir setengah ya. Oke.
ya bukan hampir setengah lagi, tapi udah lebih dari 50% mobilnya terendam. Itu yang harus diwaspadai teman-teman Ya. ya, kayaknya itu sih. Betul. Kalau misalnya dia lebih dari 50%, otomatis area dalam dashboard ini, head unit pasti kena. Nah, khawatirnya beberapa komponen kelistrikan Elektroniknya. ya itu terjadi masalah. Biasanya dicek kalau memang melewati batas 50% kan otomatis di dalam ini bisa terendam. Nah, itu yang bisa kita cek nanti kabel-kabelnya itu ada bekas lumpur apa tidak. Nah, itu biasanya di ini persimpangan itu terlihat jelas. Misalnya ada kalau di kabel itu kan yang dari satu terus dipecah kemana, itu kan persimpangannya dililit. Nah, itu dibongkar sedikit aja kelihatan di situ. Karena sifat air itu dia memasuki bentuk benda apapun ya. Betul. Bisa sampai dalam-dalam. Ya. Jadi mungkin itu endapannya bisa sampai bawah. So, kalian harus teliti sih kalau soal itu. Untuk lebih lanjutnya, kalian mungkin bisa bawa teman-teman kepercayaan Anda atau mekanik kepercayaan Anda. Betul, betul. Sangat disarankan gitu sih. Terus selanjutnya bisa dilihat di selah kaca sini, selah spion. Nah, di dalam ini kalau kita misalnya ini dibelokin, kalau motor dibelokin, di sini Pak jarang sekali bisa terjamah sama si tukang reparasi. Nah, itu bisa ada sisa-sisa lumpurnya. Jadi di celah ini kalau kita belokin terus dicek di situ biasanya ada sisa-sisa lumpur. Nah, orang-orang pada kurang teliti juga ya, padahal di dalam situ pun ada bekas lumpur juga. Betul. Walaupun kadang banyak penjual yang bilang itu bukan bekas banjir, tapi kita tetap harus waspada. Ya. Sesimpel itu sih di spion teman-teman itu yang mudah dijangkau, tapi Bisa kadang dijangkau. banyak orang yang lalai soal Ya, betul. Terus di reflektor juga bisa. Di reflektor sini kalau dia bekas banjir kan kemasukan lewat celah antara yang buat masuk bolam itu, kan airnya masuk. Nah, di sini itu sisa lumpur itu jarang masih tersisa karena ini walaupun kita coba bersihkan, kalau yang sini kalau nggak benar-benar kita lepas atau benar-benar pembersihannya secara detail itu masih meninggalkan sisa lumpur. Itu bisa indikasi mobil tersebut terendam banjir. Begitu. Bang, kalau ini aman nggak sih Bang? Kalau lihat ini sih aman. Ya belum ada indikasi yang kena banjir sih. Tuh teman-teman tuh yang pada tadi di DM Instagram Karpik ya. Betul. Kalau yang lain sih mungkin umum di kaki-kaki itu kalau di di celah-celah itu kan biasanya tertempel di situ. Nah, tapi yang paling pasti di yang pengecekan tadi yang paling kelihatan di kabel itu, di persimpangan kabel kan biasanya ada lilitan. Nah, itu dibongkar sedikit aja. Kayak kain itu loh, penutup untuk kabelnya itu. Nah, itu dibuka sedikit aja. Kalau dia pernah kena banjir, biasanya ada sisa lumpur di situ. Dan nggak mungkin, kecuali kalau mereka mau ganti kabel keseluruhan, kabel wiringnya. Mungkin kalau lebih ekstrim lagi bisa ditemukan bungkus rokok atau botol mineral ya di bawah yang nyangkut itu lebih ekstrim. Kalau semua itu di bawah ada karangnya atau ada rumput lautnya, kemungkinan itu mobil bekas dibuang di laut ya sama si mantan gitu. Ya. Oke Bang. Next ada lagi nggak Bang? Ya sebenarnya ada beberapa sih, ada banyak untuk pengecekan itu. Cuma yang mungkin calon pembeli atau masyarakat umum pengen tahu itu sudah cukup membantu. Bisa juga kalau misalnya mobil ini pernah kena banjir atau terendam banjir di celah-celah sini, di ban serep ini biasanya kan genang. Nah, jadi masih ada sisa-sisa lumpur. Bisa dibersihkan, bisa. Tapi kalau misalnya si pemilik mobil dia tidak ngecek atau tidak membersihkan di sini,
akan terlihat begitu. Karena dari kelima item tadi itu memang sudah bisa kita prediksi bahwa itu kena banjir atau tidak. Gitu sih. Mungkin teman-teman atau sobat kartik yang lagi nonton jangan asal murah aja lah, gitu. Betul. Mungkin emang ada sih mobil yang murah dan kualitas bagus, tapi perlu waspada juga. Kalau mobil cuma tahun muda tapi kok dijual murah, lah itu perlu dipertanyakan. Kalau nggak bekas banjir ya mungkin ada bekas kecelakaan atau apa gitu ya Bang ya. Ya, mungkin saya nengahin gini sih. Tidak semua mobil yang murah itu bagus atau jelek, ya kan? Ada yang memang murah karena butuh uang, ada yang memang murah karena memang dia tahu ada kendala di kendaraannya, terus mau dijual. Jadi tidak semua itu jelek, tidak semua juga bagus. Ada beberapa yang jelek, ada yang bagus juga sih, gitu. Kalau seumpama dapat kondisi barang bagus dan murah, itu rezeki teman-teman semua. Itu rezeki, betul. Yang apalagi pasti. Captionnya BU kan ya. BU. Kalau Ya, BU, yang pasti kita mau ngecek dulu sih, apakah memang kita berani atau belum berani dengan harga segitu sama kondisi yang sudah kita lakukan pengecekan. Apakah kita setuju dengan harganya atau tidak? Itu relatif lah buat calon customer, harusnya sudah tahu lah mau beli ini kira-kira aku butuh biaya berapa gitu sih. Oke Bang, ada lagi kan mungkin di bagian mana ya yang jarang sekali untuk teknisi mengecek itu di daerah mana Bang? Kalau detailnya, sebenarnya detail kita bisa lihat di bawah dashboard ini kan banyak rangkaian yang mungkin mereka sudah pernah dilepas untuk dibersihin. Nah, itu tetap aja kita bisa cek di situ kalau memang dia bekas banjir, itu kan di sela-sela kabel, itu di konektor gitu bisa kita cek. Tapi kalau buat customer buat kita yang maksudnya baru tahu tentang kendaraan sedikit-sedikit, ya tadi item tadi cukup bisa kita cek, cukup bisa kita prediksi bahwa itu mobilnya oke atau tidak, atau bekas banjir atau tidak gitu sih. Ini kan dari interior dan eksterior. Kalau dari di segi mesin Bang, bisa ditunjukin atau enggak kalau dari mesin? Oh bisa. Kita kalau ngomong soal mesin, biasanya kalau di kendaraan itu kalau dia kerendam banjir, yang paling kelihatan kan di olinya. Olinya kalau dia kerendam banjir kan airnya itu bisa masuk ke celah untuk pengecekan di pistik gitu loh. Nah, itu bisa masuk lewat situ. Jadi olenya itu kalau misalnya olinya sudah olinya berwarna keputihan kayak susu kayak gitu, itu indikasinya dia kecampur air ya. Kita nggak ngomongin banjir dulu ya, kita kecampur air. Nah, bisa air itu dari dalam, apakah ada kebocoran di mesin atau oli itu bekas kerendam banjir gitu. Oke juga nih. Iya. Baru tahu oli kalau kecampur air ternyata jadi putih gitu. Ya, warnanya kayak warna susu gitu. Terus biasa di indikator kalau kupingnya nyala juga bisa indikasi itu habis kerendam banjir. Jadi ada item-item yang atau komponen-komponen yang error. Jadi dia nyala. Begitu. Indikator di speedometer itu ya, Bang? Betul. Itu sih. Terus nih Bang, andai kata setelah lihat mobil-mobil bekas nih, ternyata itu bekas banjir, bagaimana Bang? Ya sekarang kembali lagi ke customer sih. Kalau misalnya customer mau dengan kondisi tersebut, dengan memperhitungkan dari sisi perbaikan dan lain-lain, atau dia tak paham tentang otomotif, mau tetap diambil, itu hak customer. Tapi kalau misalnya dia mau cari yang tidak kena banjir, lebih baik dicari yang lain aja.
Itu sih. Jadi teman-teman harus tahu dulu ya, seumpama itu tetap barang mau tetap diambil, teman-teman sobat Carfix harus tahu kalkulasi. Dipastikan dulu. Ya, berapa sih biaya perbaikannya gitu ya. Betul, Bang? Terus betul. ada lagi nih, seumpama jadi ambil itu mobil bekas banjir, itu kira-kira aman nggak sih untuk digunakan? Kalau perbaikannya ditangani oleh teknisi yang expert, Ya. sebenarnya aman, bisa dipastikan aman. Karena apa? Kalau teknisinya itu expert, dia tahu mana ini potensi rusak, Ya. mana ini yang masih bisa digunakan. Ya. Terus kalau misalnya dipakai berapa lama dia akan dia akan bertahan. Itu kalau teknisi yang expert biasanya memahami itu. Jadi kita nggak khawatir kalau misalnya mau beli bekas banjir tapi punya teknisi yang expert di bidang mesin, bodi dan lain-lain, no problem. Jadi bisa aman ketika reparasinya juga betul. Itu sih. Yang penting itu tadi ya, cek semua keamanan mobil, keamanan mesin, itu harus dicek biar teman-teman nggak kebobolan nanti. Sudah dapat mobil bekas banjir, ternyata biaya perbaikannya itu banyak banget. Nah itu kan kita namanya kebobolan. Betul. Sudah kebobolan ditinggal mantan, masih kebobolan gara-gara mobil bekas banjir. Ya, itu pun kalau misalnya teman-teman tahu itu mobilnya sudah bekas banjir, kalau tetap mau diambil, pastikan teman-teman itu dapat harga yang lebih kompetitif lah. Yang worth it ya? Iya, worth it lah. Betul. Jadi kalau misalnya itu mobilnya kira-kira perbaikannya habis berapa, ditambah dengan harga belinya, kira-kira masih seimbang nggak dengan pasaran mobil bekas yang lainnya. Kalau masih oke ya, no problem. Ya mungkin teman-teman masih bisa kalian searching tentang mobil, pasarannya mobil tipe A ini harusnya berapa. Betul. Kemudian seumpama di-compare dengan mobil bekas banjir itu berapa perbandingannya kan ya? Takutnya nanti itu mobil bekas banjir tapi dikasih dengan harga mobil yang normal yang ada di pasaran ya kan? Betul. Ya sekali lagi kalau saya sih lebih nekenin jika teman-teman mau beli dan tahu itu mobil bekas banjir, harapannya kalau misal tetap mau diambil, perhatikan dari harganya, terus ketika mau direparasi pastikan si mekanik atau teknisi ini mengetahui apa yang ada kendala yang ada di mobil itu. Apakah ini memang potensi kerusakan atau ini bisa dibersihkan saja tanpa diganti, atau ini hanya reparasi biasa atau cuma dicuci biasa. Nah itu kan kalau misalnya dia lebih expert, keuntungan kita kan itu kalau misalnya estimasinya dengan teknisi yang berpengalaman bisa jadi lebih murah, ya kan? Yang harusnya nggak ganti ya nggak ganti, harusnya ganti gitu sih. Kalau mobil Eropa itu yang zaman sekarang kan udah banyak pakai ECU ya bang? Iya. Pakai ECU. Nah itu kan katanya semacam otak dari semua mobil. Betul. Itu pasti harus dicek ya bang? Harus dicek, karena kalau misalnya itu kerendam banjir, otomatis itu kan airnya masuk ke situ. Kebanyakan mobil ketika sudah kerendam banjir, ECU-nya itu kebanyakan diganti 1 unit. Ada juga yang nggak diganti ketika si teknisi tahu isi dari ECU-nya sendiri. Oh ini perlu reparasi yang item ini atau komponen ini aja, itu nggak diganti biasanya. Tapi kalau misalnya dia mau yang mobilnya tetap oke, biasanya diganti. Rata-rata itu langsung mereka pahami di situ sih. Oke, selain itu pasti kita harus perlukah bang untuk mengetahui histori mobil itu digunakan mungkin dari daerah mana mobil ini, orangnya sebelumnya dari daerah mana, itu apakah perlu bang? Sangat perlu ketika kita mau tahu daerah itu rawan banjir atau tidak. Misalnya kalau mohon maaf saya sebenarnya nggak mau nyebut area ya, tapi kalau misalnya dia dekat dengan laut, terus tempat itu kebetulan sering kena banjir atau kena rob dan lain-lain, itu akan lebih cepat
terutama kayak ya korosi. Ya, karena kadar garamnya kan langsung nampil di situ. Beda dengan kalau misalnya kebanjiran di area yang jauh dari laut. Emang itu pure air hujan dari sungai Betul, aja ya? betul. Jadi kita bisa ngecek dari pertama dari STNK-nya kan pasti ada area mana, ini areanya plat mana lah. plat mana ya, terus alamat detailnya kan ada di STNK. Ataupun bisa tanya sama penjual, kadang mobilnya sudah tangan kedua. Yang awalnya memang belinya dekat dengan apa istilahnya dengan pantai, tapi ternyata sering digunakan di area jauh dari pantai juga bisa, gitu sih. Jadi ditanyain nggak apa-apa. Berarti kita mungkin cek bodi yang berbahan besi mungkin ya. Iya. Di sela-sela itu pasti kalau mohon maaf kalau mobil dari daerah rock mungkin itu banyak karatnya. Ya. Yang pasti lebih cepat berkarat dibandingkan dengan yang tidak kena rob atau kena banjir gitu sih. Kalau seumpama itu mobil bekas rob, kira-kira biayanya untuk perbaikan apakah banyak, Bang? Tinggal kerusakan di mana aja. Sebenarnya gitu sih. Kalau soal harga saya nggak bisa memastikan karena kita beda area ya, beda area juga mempengaruhi harga kan. Kemungkinan banyak di kaki-kaki yang rusak itu perlu dilakukan pengecekan dan penggantian kalau misalnya itu kena rob, karena biasanya ya rata-rata kalau kaki-kaki dan lain-lain itu kan untuk usia sendiri 10 tahun untuk perawatan rutin itu harusnya belum mengalami korosi. Tapi kalau misalnya dia sering kena banjir atau kena rob, air laut yang sering kan kadar garamnya tinggi, itu korosi lebih cepat sih. Kadang bisa baru 3 tahun juga sudah itu gitu sih. Ya teman-teman yang mau cari mobil bekas harus hati-hati sih. Kalau ternyata histori mobil itu dari daerah rock, mungkin juga teman-teman jangan sering main di rock ya, mungkin nanti kakinya bisa karatan. Bisa karatan. Teman-teman itu Terminator ya kan? Nah, Terminator kan badan kalian terbuat dari besi tentunya, jangan main di daerah rock lah, kasihan kaki kalian atau tangan kalian ya enggak. Oke Bang, ada pertanyaan lagi nih. Kalau seumpama temen atau sobat Carvik menghendaki mobil ini dengan harganya yang cocok, tetapi mobil itu bekas banjir, apakah worth it kalau mau diambil? Jadi mending mobil bekas banjir atau mobil yang normal, Bang? Ya, sekali lagi lebih ke relatif ke customer sih. Kalau misalnya customer mau dengan kondisi mobil bekas banjir tadi, dengan segala bukan resiko ya, dengan segala perbaikan yang ada, dan dia tetap mau, ya oke. Kalau misalnya teknisinya expert juga, mobil itu aman loh, digunakan aman. Beberapa yang sudah pernah nyoba beli mobil bekas banjir terus diperbaiki, atau ada yang pernah kebanjiran terus diperbaiki sendiri juga aman digunakan, asalkan memang memilih teknisi yang cukup expert di situ, biar tahu ini mobilnya ada indikasi enggak. Takutnya kalau misalnya ada semacam kayak apa ya namanya itu, yang paling pasti kan kelistrikan ya, kelistrikan kelihatan gitu. Nah kalau kelistrikan itu kita nggak cek dari awal, misalnya ada yang terkelupas dan lain-lain, oke lah, di situ ada fuse misalnya kan, ada fuse. Kalau misalnya di kabel itu misalnya sambungannya ada yang bekas banjir atau bekas kena hambatan lah, kena hambatan yang tinggi kan, takutnya kalau itu nggak ditemukan sama teknisi yang expert, takutnya ada kendala di kendaraannya lah gitu. Seperti itu lebih pastinya gitu. Tapi semua pilihan ada di teman-teman. Betul. Seumpama kalau itu bekas banjir ya banjirnya nggak sampai atap lah, yang normal-normal saja, ya kan? Ya sebenarnya apapun kendalanya, kendaraan itu semacam kayak misalnya kalau kita sakit kan ada obatnya. Ya kendaraan juga harusnya milih obat yang benar-benar sesuai dengan keadaannya gitu. Jadi kalau misalnya teknisinya oke ya menurutku no problem, aman aja sih.
asalkan nggak ada korosi, ya itu pastinya. Apalagi kalau korosi di daerah yang rawan, misalnya di Rangka, ya enggak? Itu sangat bahaya sekali sih menurutku sih. Betul. Ya, ada lagi Bang mungkin Bang yang akan dijelaskan Bang atau tips buat teman-teman? Kalau tips sih saya nggak begitu banyak. Tadi yang sudah disampaikan, yang sudah kita cek bersama-sama tadi, apa item-item apa yang untuk pengecekan, misalnya teman-teman mau beli mobil baru, goblok mobil baru meneh. Balik suka muka ya. Kalau pesannya sih seperti tadi. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli mobil bekas, harapannya tetap dicek dulu apakah mobil itu bebas dari banjir atau mobil itu tidak ada kendala yang lain. Contohnya misalnya kebocoran oli dan lain-lain ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman sudah mengetahui dan tetap ingin beli itu, pastikan teman-teman bisa mereparasi atau punya teman teknisi yang expert di bidangnya. Seperti itu sih. Jadi saya sih nggak mau ngelarang customer mau beli entah bekas banjir, entah itu mesinnya kenapa-napa, asalkan teman-teman itu paham bahwa ini ada kendala di mobil atau ini tidak ada kendala sama sekali, atau yang tadi BU hanya BU tadi kan butuh uang. Lagi diundur. Iya. Mundur. Kan kadang ada yang gitu. Iya, betul. Akun jual beli kan. Betul. Itu aja sih. Bang. Terima kasih pelajarannya kali ini Bang. Semoga dapat membantu teman-teman. Siap. Sobat-sobat Kartik yang ada di rumah. Ya, mungkin sekali lagi gini ya. Apa yang saya jelaskan tadi itu versi yang saya ketahui. Mungkin teman-teman ada yang lebih bisa mendetailkan, no problem. Saya nggak mungkin akan mendetailkan semuanya. Yang pasti teman-teman yang misalnya belum pernah mengecek sendiri, bisa mengecek sendiri dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah bisa lebih detail lagi, lebih oke. Karena kan persepsi kita beda-beda ya. Kita mau menjelasin apa yang ibaratnya orang awam yang belum pernah tahu gimana cara ngecek, itu aja sih. Ya. Gitu. Mungkin nanti teman-teman kalau ada yang mau tanya bisa tanya di kolom komentar di bawah. Iya, di bawah ya. Ya. Di kolom komentar Kartik Indonesia TV. Betul. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wis, asik. Oke Bang, besok ketemu lagi. Siap. Ya terus. Oke, thank you. Yo, see you. Ciao. Ya.